tanda kutip ya. Tapi ternyata di sini itu saya hanya 20% pengalaman pribadi, 80%-nya adalah pengalaman teman-teman saya yang curhat dengan patah hatinya yang saya buat menjadi sebuah puisi-puisi yang ada di dalam sini gitu. Oke, berarti 20% gimana? Iya 20% sedikit ya. Yakin nih? Tapi gini, terkait dengan patah hati. Oke, setuju gak sih kalau kita semua itu pernah patah hati? Setuju Oh, teman-teman. jangan-jangan di sini semua pernah patah hati semua. Ya ini satu komennya mesti pernah patah hati dan mungkin sedang patah hati. Oh gitu, di Iya. sini mau menyembuhkan Mau ya? menyembuhkan karena ini bulan November katanya. Oh iya, bulan Oke. November, jangan Karena galau-galau lah ya. Kemarin sudah September, Oktober, kemudian ini November katanya. Luar biasa, iya. Mosok kowe ning akhir tahun Pak sedih bae, malam tahun barumu yo tawa le. Jadi gini teman-teman, kalau tentang puisi-puisi tentang patah hati itu, kalau kita bicara tentang puisi cinta, itu pasti bisa kita pastikan bagian dari cerita hidup kita. Mulai dari mungkin jatuh cinta, patah hati dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbau cinta itu kita semua suka. Setuju nggak? Benar, setuju nih. Daripada mikirin politik lah ya. Iya, umpet kok mikirin cinta. Iya betul sekali. Jadi saya ini kebetulan hobinya ngopi ya, nongkrong. Sekikira. Dari pengalaman-pengalaman mungkin ketika saya nongkrong kayak gini, kanan kiri saya itu sedang curhat dan sebagainya. Nah kebetulan saya itu pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Ini nggak tahu ya, telinga saya itu peka dengan hal-hal yang walaupun kita masih ngobrol di sini, saya tahu belakang itu masih ngobrol apa itu saya tahu. Oke, sini Dengar boleh maksudnya. dengar. Iya. Oke. Mungkin ada yang sedang curhat di tempat coffee shop itu patah hati, jatuh cinta dan sebagainya. Ternyata jangan-jangan kafe itu rumah sakitnya patah hati. Oh iya, Setuju ada yang dia. membenarkan Ada yang membenarkan, ternyata. ada yang relate ternyata. Iya, karena gini, kita nggak bisa curhat di rumah nih. Ketemu sama teman di tempat kafe, ngobrolin cinta, ngobrolin patah hati, ngobrolin cita-cita, angan-angan, mimpi-mimpi, komitmen dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya tertarik Iya. akan hal itu, kepedulian dengan teman-teman yang mereka mengeluapkan emosi tentang ya kisah cinta mereka Kisah itu asmara. dengan ngobrol di kafe-kafe. Nah dari situ saya mencoba mendengarkan mereka. Ya sebenarnya kalau dibilang nguping enggak juga ya, karena denger aja mereka cerita, mungkin suaranya agak keras. Jadi saya dia lagi ini nih, mungkin terinspirasi dari teman-teman yang ada di tempat kafe, terus saya apresiasikan dalam bentuk puisi. Iya, gitu. ini juga memang di buku ini itu puisinya berlatar belakang di Kafe-kafe di Pekalongan Pekalongan. khususnya. Yes, ini juga ditulis nih di belakang ada dari Najibur Mahbub bahwa saya seperti diajak berkeliling ke kafe dan kedai kopi di Pekalongan, dibalut jalinan hati yang rontok karena sudah habis sampai 3 gelas kopi berbeda varian yang ditunggu tak muncul juga. Itu memang bagaikan kopi pahit, manis, asam atau memabukkan sekalipun akan kita rasakan seperti jalinan cerita dalam puisi api ini selalu ada ruang rindu, benci, lunglai dalam perilaku menjadi bucin. Iki berarti Mbak Nel lagi sobat kafe Pekalongan berarti ya termasuk ya. Keliling-keliling gitu ya. Iya, iya kan kalau ada yang baru kita pasti datang lah. Orang Pekalongan itu kan gugu. Kalau ada yang baru pasti datang. Benar. Newis roto, Gitu ya. Ada yang baru nyicip, terus kalau nggak selera ya udahlah, udah pernah ke situ dengan bikin story gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu memang zamannya sekarang tuh seperti itu. Nah dari situ tuh kadang saya nggak hanya sekedar ngopi-ngopi aja ya, tapi ada yang saya bawa gitu. Karena saya prinsipnya gini, ketika saya keluar rumah, berarti saya harus mengambil sesuatu dan bawa pulang sesuatu. Nggak hanya sekedar nongkrong-nongkrong nggak jelas ya. Nah itu yang perlu kita perbaiki mungkin ya, ketika keluar nongkrong yang mungkin dalam tanda kutip bilangnya healing, mau ngopi dan lain sebagainya, ternyata sampai rumah tetap aja masalahnya ke bawah sampai rumah gitu loh. Ngomongnya healing dengan rumah tambah mumet soalnya ngopi tuh tete kan kuy. Oh iya. Soal healing ternyata nambah masalah. Terus ini apa namanya? Kan ini Mbak Nela ini nulis buku dari kapan Mbak? Nah ini sedikit cerita juga ya. Kita itu kan mungkin tanpa sadar itu sering nulis di note HP atau mungkin punya blog pribadi yang disimpan sendiri, dibaca sendiri.
kenapa itu tuh saya juga penasaran. Iya, apa sih sebabnya kalian tuh nulis sebenarnya kan tanpa kita sadari teman-teman di sini tuh jago nulis. Iya. Tapi tidak mau mempublikasikan atau nge-share atau kurang pede mungkin ya. Iya, mungkin kurang pede itu tadi Nah itu juga. tuh kenapa sih juga nanti mungkin kita akan ngobrol hal itu ya. Tapi kalau aku pribadi dari buku ini itu sendiri, perjalanan buku ini itu kurang lebih setahun kemarin. Tahun kemarin. Ya karena mungkin karena keresahan-keresahan di awal corona itu kan kita bingung ya mau ngapain, kemana-mana nggak bisa. Tapi setelah adanya PPKM yang bisa membatasi, akhirnya saya mulai keliling-keliling di Pekalongan ke kafe-kafe, ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ini tuh terkonsep. Itu yang paling penting itu ketika kita sudah ada niatan mau bikin buku, pilih konsep atau memikirkan konsep. Buku kita itu mau dikemas seperti apa ya? Karena kalau kita bikin aja kayaknya nggak punya value lebih. Tapi kalau kita mengkonsep bahwasanya oke nih, kayaknya kalau bikin puisi tentang patah hati, sakit hati itu akan banyak yang didengar. Oke. Kadang juga kan mesti karena ini patah hati juga, ketika patah hati juga teman-teman di sini juga sering caption galau lah neng status WhatsApp ngono yang hanya dibagikan untuk dia gitu. Setelah dia melihat terus dihapus. Sopo ono ora ning kene mesti ono aku tahu misalnya. Jadi daripada ditulis mungkin tulis di caption saya ingin sampai bawah tulis caption terus kemudian hanya dibaca karena tadi hanya dibagikan kepada dia dibaca dek neta yo nek bakal nek ora keselotok oleh gue lah mendingan ini dibuat buku gini mbak ya. Oke, ya jadi saya bikin buku ini tuh satu tadi terkonsep ya, saya mengambil tema tentang patah hati itu karena memang kita itu semua pernah merasakan patah hati, tapi bukan patah hati tentang cinta saja ya. Saya nggak setuju kalau patah hati itu selalu yang diobrolin adalah tentang cinta, tentang pertemanan, tentang pekerjaan, tentang persahabatan mungkin ya. Karena kalau kita berteman belum berantem itu belum bisa dibilang pertemanan yang kuat ya. Karena kalau sekali berantem bisa jadi saling baper terus akhirnya nggak berteman lagi. Nah itu yang nggak setuju. Oke. Pekerjaan juga sama karena mungkin kan saya juga dari background bekerja ya, pusing, laporan dan sebagainya. Dan apa sih yang mau saya ambil, masa pusingnya aja kan nggak seperti itu ya. Dari hal-hal demikian itu saya mencoba nulis. Tentunya buku ini juga banyak revisi, jadi teman-teman di sini juga kalau yang pengen bikin buku dan sebagainya jangan takut minta revisi sama teman-teman sekitar yang memang bisa diajak sharing sama kalian, yang sama-sama punya hobi nulis dan lain sebagainya. Itu penting karena apa? Ketika dikritik itu bukan berarti kita jadi down terus. Misalnya gini, aku gak buku kayak kritik. Mah gak buku? Lah tenang kok. Yakin maksudnya ngopo sih ya buku ngopo? Nah, saya pernah mengalami hal itu. Artinya mungkin walaupun dengan teman ya, kita kadang kan bukan remeh-temeh tapi mempertanyakan, masa sih kamu bikin buku buat apa? Ya. Nah gitu. Masuk payu. Nah kalau itu saya nggak memikir itu kan. Oke, ini sedikit memang kayak buku tapi orang dipikir payu karena mungkin gini, ketika orang yang mau nulis buku gitu Mbak ya, terus curhat nih oleh teman yang ternyata tidak support, kok akhirnya ini juga aduh karyaku masuk harus tak masuk karya nyemeh kok mah di istilah dibukukan atau diapakan gitu kan. Mungkin ketakutan itu yang menjadikan teman-teman itu maju pura gitu Mbak. Nah mungkin dari Vanilla sendiri pernah dulu pas awal lulus gitu juga nggak pas awal lulus ini gitu pas lulus buku ini di kepikir atau konco-konconya? Ya Pasti. Ya, tapi asik ya tapi gitu. Karena gini, kita hidup tuh punya target ya. Mungkin tahun ini mau ngapain, tahun depan mau ngapain dan sebagainya. Kebetulan karena saya juga dengan background ada sekolah lah ya, sekolah di bidang sastra dan bahasa. Jadi kayaknya ilmu yang kemarin saya dapat kok nggak ada outputnya kan eman-eman gitu. Jadi berawal dari situ juga kebetulan saya juga suka membaca, itu sih yang memotivasi. Masa sih saya harus baca karya orang lain tapi orang lain nggak baca karya saya gitu. Termotivasi dari itu akhirnya mungkin berawal dari buku
antologi puisi ini yang saya anggap buku ringan ya, karena sekali duduk bisa selesai dibaca itu sih. Terus kayaknya dengan memotivasi diri biar tidak up and down untuk tetap maju, karena pengaruh-pengaruh omongan orang iya, lain. pengaruh-pengaruh orang lain pasti bikin down kita. Ya udah nggak jadi mas, tak simpen lagi aja. Simpen baik. Nah kalau saya mengatasinya itu dengan ganti circle. Ganti circle itu angel dan. Oh gitu ya. Untuk sebagian orang ini susah. Tapi bukan meninggalkan circle yang mengkritik kita, karena itu penting juga buat aku pribadi dikritik. Karena ketika dikritik kan berarti ada sesuatu yang belum jadi selera dia. Gitu. Nah, oke, kritikan masuk, terus coba ke circle yang memang suka buku. Itu kan kita akhirnya dapat sharing juga sama teman-teman yang memang penulis-penulis juga. Nah, itu aku melakukan hal itu. Riset juga, terus nyari tahu akun sosmednya. Kalau bisa sih dapat nomornya biar saling sharing aja sih, saling jabe-jabean. Terus gimana sih dulu awal bikin bukunya dan sebagainya. Berawal dari cerita-cerita itu dan dimotivasi akhirnya wah, oke. Tahun ini aku harus nerbitin buku 1. Tahun ini harus gitu berarti ya. Lah ini berarti Mbak Nela siap kayak misal ada teman-teman, Mbak aku mau curhat, aku punya karya nih, terus kemudian aku mau sharing sama Mbak Nela, siap Mbak Nela ya berarti ya? Ya kalau sharingkannya boleh, tapi kalau sharingnya untuk dicurhatin saya nanti bingung. Nanti jadi konsultan curhat, bayarannya mahal. Ya maksudnya untuk sharing, aku kan punya tulisan-tulisan sing tak simpenin 2 pribadi terus. Oke, saya terbuka untuk siapa aja yang mau punya keinginan untuk maju, karena kalau ketika kita dari diri kalian aja nggak punya keinginan untuk aku pengen nerbitin nih dan lain sebagainya, hanya sekedar sharing aja, ya mohon maaf, artinya kamu sekedar cerita, tidak ada kemauan lebih gitu loh. Tapi kalau gimana sih tahapan-tahapannya, kalau udah punya file nulis nih, nyari editor itu gimana, terus kita mau nerbitin di penerbit mana dan lain sebagainya, karena kan penerbit itu sebenarnya banyak sekali, tinggal kita milih mau diterbitin di tempat mana atau di penerbit mana. Itu yang mungkin ini sih buat referensi, karena kalau saya kebetulan nyari tahu juga penerbit A, B, C, D dari banyak penerbit, terus saya kerucutkan lagi jadi 4, jadi 2. Nah dari 2 pilihan ini akhirnya memutuskan untuk nerbitin di, saya sebut aja ya, ini saya nerbitin di Diva Press Jogja, karena kebetulan sering ke Jogja juga dan kenal ownernya, jadi saya juga minta masukan sama beliau. Itu kalau untuk tahapannya setelah, pokoknya gini, ketika kamu sudah punya kumpulan beberapa puisi, nggak apa-apa, share aja sama temen kalian yang juga suka nulis. Aku puisinya gini, minta masukan, sharing dan sebagainya. Oke. Kalau sudah mantep nih, oke, filenya oke nih, mau tak taruh di penerbit. Silakan cari penerbit yang sesuai dengan selera kamu, gitu loh. Kan penerbit itu kan banyak ini ya. Banyak, misal penerbit A khusus buku-buku tentang bacaan apa, itu penerbit B apa. Nah kalau di Diva ini kan memang lebih ke puisi-puisi juga, di situ banyak teman-teman yang lain sebagainya. Jadi saya pilih ini karena saya juga serak gitu loh. Nah itu juga penting, karena untuk menjalin emosional komunikasi dengan si penerbit itu nggak gampang. Kadang kita juga, Mbak ini layoutnya salah, Mbak ini dan lain sebagainya. Itu juga penting sih menurut aku. Nào làm bố Kira mati lampunya. Ayo ceblok ada usul. Tidak mengirim naskah terus nunggu di ACC dan sebagainya. Nah kebetulan karena ini bisa secara mandiri, jadi saya
nerbitin sekian eksemplar buku masih bisa melalui saya secara pribadi karena tidak dijual secara umum. Lebih ke spesifik itu kenapa saya pilih karena gini, membranding diri itu penting. Itu sih, jadi biar langsung komunikasi sama aku sih, itu tujuannya. Jadi ketika komunikasi ketemu langsung dengan aku kan kita bisa sharing, ngobrol-ngobrol, jadi lebih enak gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang penasaran sama buku Merawat Luka dan Patah Hati ini bisa langsung ke Mbak Nela aja. Setelah acara selesai langsung ngomong, Mbak aku mau beli buku ini atau apa, langsung aja ke Mbak Nela. Terakhir ini Mbak, harapan apa sih Mbak Nela sebagai penulis itu untuk apa ya istilahnya kayak karya di Pekalongan sendiri itu untuk para teman-teman yang ada di sini mungkin ya untuk kedepannya ben karya ki lu urip dulu nggak mungkin nggak perlu karya sastra dengan puisi atau mungkin dengan musisi lagu atau apa gitu. Dengan adanya acara ini terutama ya saya kepengen ngajak teman-teman yang juga sama nih, mungkin kan yang datang ke sini juga suka nulis, suka puisi, suka novel lah atau bacaan-bacaan yang lain. Itu kalau kalian punya karya tersebut, ayo kita kolaborasi bareng-bareng. Kalian boleh minta sharing ke aku juga boleh. Terus mungkin habis ini juga nanti akan ada penulis baru yang juga akan duduk di depan seperti saya di kemudian hari. Dengan harapan Pekalongan itu mulai tumbuh nih penulis-penulis yang kayaknya itu banyak loh sebenarnya, cuma belum berani aja. Saya yakin itu banyak yang sudah punya tulisan tapi belum berani mau tampil. Orang pede. Nah, ini kita bareng-bareng. Kalau sendiri kan mungkin memang bener ya nggak pede, tapi ayo bareng-bareng kita mungkin rolling. Bulan depan mungkin ada yang juga mau nerbitin buku, kita ajak juga ke sini untuk sharing, untuk nerbitin buku juga. Karena gini, semakin banyak literasi-literasi di Pekalongan itu tumbuh, sandang kota kreatif itu akan semakin maju. Itu. Ya, mungkin itu yang disampaikan sama Mbak Nela dari banyaknya yang disampaikan tadi. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini mau tanya seputar mungkin penulisan buku atau tentang Mbak Nela sendiri atau tentang apa yang berhubungan dengan Merawat Luka dan Patah Hati ini pada Mbak Nela, monggo ada yang mau bertanya dari teman-teman? Boleh, kita lebih ke sharing-sharing. Iya, ke sharing-sharing aja ben ora dhewe tok sing ngobrol tau. Ada nggak dari teman-teman monggo yang ada di belakang, yang ada di depan ini, Mbak-mbak? Oh, sing takon carane oleh hadiah. Sasike nemen ra kuwi. Kalau acara ini paling nggawa sesuatu seperti tadi yang dikatakan Mbak Nela. Iya. Oh iya, monggo. Perkenalan Mbak ya dari mana juga? Kamu mau main? Terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya, nama saya Tirani. Saya dari sini aja. Dari sini aja. Yang saya tanyakan pertama, suka dukanya nulis. Yang pertama itu 3 boleh? Yang kedua, how to give your motivation for yourself. Gimana sih caranya kalau semesta itu nggak dukung, teman nggak dukung, circle nggak dukung, orang tua nggak dukung, bisa jadi nih finansialnya nggak juga cukup buat cetak mandiri ya. Yang ketiga, merawatnya itu gimana kalau kita udah terlanjur patah sepatah-patahnya, hancur sehancur-hancurnya kayak gitu. Menarik sekali ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tirani tadi ya. Oke. Ini mau dijawab dulu nanti lagi apa? Ini jawab dulu aja Mbak. Oke, pertanyaannya yang terakhir kepo soalnya. Aku penasaran juga caranya Wis remuk piye yo. Wis remuk wis Bocone wis pecah ya Pak. Pak ditambah lomo bae tetap sih utono pengasir kan mungkin. Monggo Mbak Nela bisa dijawab. Tadi kalau kaitannya dengan apa sih motivasi diri biar tetap nulis, karena saya membangun komunikasi dengan teman-teman penulis juga. Itu yang saya bangun, karena kalau saya di Pekalongan itu kan saya juga awam, belum tahu nih selain ya saya tetap ke Pak Nibut karena beliau dosen saya dan ini ya kita juga sering diskusi, jadi tetap saya komunikasi dengan beliau. Tapi di Pekalongan sendiri memang saya awam, belum kenal lebih banyak lagi teman-teman penulis di Pekalongan. Akhirnya saya keluar diri
saya sebulan sekali, hampir sebulan sekali itu pergi ke Jogja. Karena memang Jogja kan literasinya cukup ini ya, dan komunikasi dengan teman-teman di sana. Itu yang saya bangun. Relasi-relasi mereka yang juga sama-sama penulis, baik itu penulis sudah besar maupun juga sama tentang melo-melo, galau dan sebagainya, itu yang saya saya bangun, saya ajak komunikasi dan saya juga tukar sharing kayak gitu, akhirnya memotivasi diri. Wah, aku orang Pekalongan nih, artinya kan beda dengan mereka ya. Kalau mereka mungkin lebih mudah karena dari sisi tempat percetakannya juga didukung, teman-temannya juga didukung. Nah, bagaimana nih dengan Pekalongan itu sendiri? Apalagi saya Nela, siapa sih? Nggak ada yang tahu. Itu yang akhirnya saya harus punya goals. Karena saya sudah nulis, jadi saya harus tanggung jawab dengan tulisan aku. Dengan cara saya mau untuk menerbitkan itu sendiri. Terus berkaitan dengan nerbitinya mandiri, duitnya sokongin di bro. Itu yang mungkin jadi penasaran semuanya. Saya punya prinsip sendiri tentang bersastra atau dalam konteks buku penerbitan. Ketika, ya mohon maaf ya, ini tidak semua orang juga mengalami hal itu. Ketika secara ekonomi mungkin saya sudah bisa stabil, maka ada save money sendiri untuk buku itu sendiri. Itu yang saya lakukan karena punya goals. Ketika kita hanya nulis aja tapi tetap disimpan, ya itu bukan goals. Itu hanya lebih mengekspresikan diri aja, nulis selesai gitu. Tapi saya juga kepengen teman-teman itu jangan takut untuk menerbitkan buku. Kalaupun takut dalam konteks ekonomi ya, carilah sponsor. Itu sih, tapi sponsor kan juga tetap ini ya, ada yang mau apa enggak ya itu. Tapi ada tapinya lagi. Sebelum saya nerbitin buku, memang branding personal itu kan cukup susah ya. Siapa aku, siapa dirimu, kok berani-beraninya gitu. Tapi itu ya, karena sering nongkrong aja sih. Akhirnya kan wajah-wajahnya familiar ya. Nggak tahu itu namanya siapa, tapi kok kayaknya sering ke kafe dan lain sebagainya. Itu branding diri itu penting. Kayak ya kalau dibilang jaga image enggak juga kok, aku tetap urakan. Tetap ada salah-salahnya, tetap ada hal-hal yang mungkin ya image cewek pulang malam itu masih jadi hal ini enggak sih tabu ya di Pekalongan itu sendiri karena masih ada embel-embel kota santri. Jadi kayaknya kita bukan uti-uti yang iya betul, apalagi saya juga masih lingkupnya di kampung nih, kebetulan lingkunganku. Oh iya, tahu. Itu yang jadi beban juga sih. Tapi gini, oke, saya dapat omongan seperti itu, tapi saya ini loh ada hasilnya. Itu yang tetap aku pegang ya. Jadi ketika bodoh amat orang mau nilai aku apapun itu, ini loh aku ada kegiatan yang positif. Jadi bukan hanya karena pulang malam akhirnya dibilang cawe itu balik bengi ngopo toh. Itu yang mungkin. Itu tapi ketika kita membawakan diri kita dengan hati-hati juga, terus enggak apa ya, main tapi nggak ada hasil, itu kan juga salah ya. Ketika kayak teman-teman di sini kan juga banyak nih, ada Mbak Ica juga yang nyanyi sampai malam mungkin, terus gimana gitu ya, akhirnya menjadi beban. Dengan adanya kita itu memberikan sesuatu juga untuk keluarga, untuk teman-teman sekitar, itu luar biasa menurut aku. Itu jadi penyemangat kita bareng-bareng. Oke, kamu di bidang ini ya, kamu di bidang ini, aku di bidang ini. Ayo bareng-bareng apa yang perlu kita kembangkan juga di Pekalongan. Dan saya tuh orang kabupaten nih. Kalau saya harus ke Kajen, itu jauh sekali. Makanya saya mainnya ke Pekalongan. Sing pedek saka omah. Tadi yang pertanyaan ketiga. Nek wis remuk iki piye bangkit kene lagi gitu. Aku butuh juga ke jawaban iki. Ya, kita pernah di fase bener-bener sakit hati, entah itu diputusin atau apa gitu ya. Kalau kita konteksnya cinta wes, sama wes konteksnya cinta. Saya pernah diputuskan, saya pernah diselingkuhi. Ditinggal nikah loh, enak itu rasanya sumpah. Saya pernah, Pak Ribut yang lebih paham. Saya pernah, tapi itu kan bagian dari resiko hidup. Kalau saya menggarisbawahi ya, ketika momen-momen apapun dalam diri kita itu, yaitu resiko.
mau kita dapat seneng, dapat sakit hati dan lain sebagainya, ya itu kamu harus punya dasar-dasarnya juga. Ketika saya seneng lupa bersyukur pun akhirnya kamu dijatuhkan, kamu tak kasih patah hati misalnya sama Tuhan seperti itu, wingi tak keising setia seneng ora bersyukur, tak keising patah hati ben remuk sisanya. Itu. Tapi percaya ketika kita mengalami hal-hal itu, kita akhirnya belajar mengenal emosi kita. Iya, kita akhirnya semakin tumbuh jauh lebih baik lagi. Hati-hati itu akhirnya juga kita dapat. Oh, kemarin kayak gini, mungkin salah aku. Jadi ke depan harus hati-hati, harus hati-hati. Karena saya suka keluar, mungkin itu bagian dari proses penyembuhan luka. Kalau di rumah, saya yakin pasti stres. Betul, dibetulkan oleh teman-teman yang juga patah hati. Itu, jadi ketika kita ngobrol sama orang baru atau sama siapapun, itu kan kita akan lupa ngecharge dengan sendirinya. Tapi kalau kita terus aja seperti itu, dengan sendirinya akan lupa masalah-masalah patah hati yang kemarin. Itu yang saya lakukan. Iku healing berarti Mbak Om, termasuk healing ngobrol gitu yang healing berarti Om. Iya. Iya betul. Iya. Dan ketemunya orangnya yang berbeda, jangan itu terus. Kalau itu terus ya teman kamu juga bosan, masa curhatin gitu terus. Cok kayak apa jenenge malah adu nasib. Kowe mending kok kuwi oto laku kan kok kuwi. Ya memang itu yang terjadi sih. Makanya kita harus ini sih pintar-pintar membawakan diri. Misalnya kita juga apa ya, kalau aku pribadi tuh seneng ke acara-acara apapun. Oh ada konser apa nih, datang aja. Iya, pokoknya main aja deh, main, ya masa kerja tipes beda. Orang oleh senengnya oleh tipes yang ngeliatin. Iya, makanya kita harus sering keluar, ketemu sama orang baru, karena dengan seperti itu juga nambah wawasan juga kan, nambah kita kenal orang dan sebagainya. Itu yang aku lakukan. Oke. Jawabannya tadi ya seperti itu. Makanya aku pernah baca quote aku pernah baca quote yang gini. Tuhan pasti bertanggung jawab menciptakan perpisahan, berarti dia siap menerima rentetan doa-doa tentang pertemuan yang antri untuk dikabulkan. Setuju. Jadi nek semisal kau patah hati kau wis tau, ora usah berlarut-larut, sing wis ya wis. Move on memang angel sih, tapi ya memang harus move on ya ora piye yo gitu. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Oke, Mas, ini teman saya ini Mbak, jauh-jauh dari Ndoro sampai iki luar biasa. Acara hari ini tuh banyak hadiahnya loh. Itu loh. Sing takon sekenahon hadiah iku pariki takon, sono kesempatan sebenarnya. Masih banyak hadiahnya. Untuk Mbak Tirani. Oke, sama-sama Mbak. Selanjutnya Mas, ini Mbak iki koncoku iki Mbak. Koncoku ada. Siap. Ada Skondoro, bejane toko mrene. Luar biasa, terima kasih sudah hadir. Ya, perkenalan diri Mas ya. Sip. Oke, sebelumnya kenalan ya, nama saya Tung Kodir. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Mbak Nela yang udah nerbitin buku ya. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman semua. Semoga apa ya, makin sukses saja. Pertanyaannya, gimana sih jadi tips and trick Mbak Nela ini dalam menulis buku ini kan buku kedua ya Mas Lana ya? Buku kedua ya? Buku pertama. Buku pertama tadi katanya. Oh, buku pertama, sorry Pak. Ini tips and trick untuk menulis buku serupa seperti Mbak Nela barusan. Terus yang kedua itu gimana sih keseharian seorang penulis itu gimana? Mungkin itu aja ya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Mas Kodir. Dia ini juga nulis buku juga Mbak, makanya takon tip and trick. Siap. Kalau tips itu ya saya kan masih baru juga ya, pemula terus masih awam. Tipsnya itu memang konsisten. Konsisten itu nggak mudah. Istiqomah gak angel. Waduh, ojo nggak bahasa istiqomah. Jadi konsisten itu yang saya lakukan gini, karena kita sudah punya beberapa puisi nih. Oke, saya juga berawal dari survei. Kita punya tema besar. Oh, bukuku temanya tentang patah hati nih. Ya sudah, tapi memang ngambil momen untuk membuat satu judul yang sama dengan tema itu yang sulit. Kadang dapat nih dari teman atau apa, atau dari pribadi lah ya katakanlah, tetap nggak bisa langsung hari itu.
Kalau saya biasanya tak tulis dulu di note HP. Oh ini kayak gitu ya. Misalnya saya patah hati tentang pekerjaan, entah itu di apa. Secara garis besar kemarin saya mengalami hal-hal yang tidak enak hati. Setelah itu, karena saya sering ngopi-ngopi ke tempat kafe di Pekalongan ya, sembari ngobrol sama temen itu saya ngetik. Itu yang saya lakukan, saya ngetik beberapa. Nah mungkin ini yang sulit. Saya nulisnya itu jam 2 malam, pagi ya, bukan malam ya, jam 2. Karena mungkin situasinya udah enak ya, hening di kamar gitu ya, kondusif, terus itu ada ya, kalau saya bukan ya, buka laptop terus saya ngetik apa yang jadi garis besar peristiwa-peristiwa yang mungkin sakit hati dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan, karena itu memang nggak semudah memang untuk bangun jam 2, nulis sampai subuh, nggak tidur lagi sampai besoknya. Memang jam tidur saya kebetulan agak ini ya, paling 3 sampai 4 jam untuk istirahat, setelah itu aktivitas lagi. Karena kalau kita berhenti tidak produktif, ya kita akan stuck di situ-situ aja, nggak ada kemajuan. Nah, untuk membangun suasana yang sesuai tema pun, karena ini bukan pengalaman secara pribadi juga ya, pengalaman teman-teman juga. Kadang ada beberapa teman yang saya kebetulan dijadikan tempat curhat kayak gitu ya. Tapi saya izin kalau yang inspirasinya teman-teman terdekat ya, tapi kalau bukan ya bodo amat lah. Pokoknya aku pernah dengar mereka lagi sakit hati, lagi pengen dihibur dan lain sebagainya, akhirnya tak bikin mereka itu sebenarnya sumber inspirasi saya. Jadi tempat-tempat kafe di Pekalongan itu sumber inspirasi buat saya di buku saya yang pertama ini. Wah, itu menarik sekali. Berarti tadi kehidupannya sudah jawab ya? Kehidupan penulis, Iya. makan, tidur, jajan. Oke mas, makan, jajan, turu. Ya sebenarnya sih kalau kehidupan penulis itu yang ngikutin saya kan aktif di Twitter ya. Kenapa saya milih platform media Twitter? Twitter itu kan membaca ya, nggak melihat gambar. Nah, ketika kita membaca akan semakin banyak referensi dan kita akhirnya mata kita itu untuk membaca dan memahami sesuatu. Tapi kalau IG, Instagram itu kan bentuknya gambar, visual dan video ya. Itu saya skip. Saya nggak begitu aktif di Instagram maupun bahkan saya nggak punya TikTok. Saya punyanya Instagram sama Twitter. Nah, saya kebetulan aktif di Twitter dengan sering membaca, terus sering ya aktif aja ngobrol, sharing, diskusi, karena di Twitter itu kan diskusinya cukup ini ya, netizen itu cukup keras juga. Ketika kita sudah adu argumen di Twitter itu siap-siap aja. Nah, itu yang saya lakukan karena dengan membaca dan kita ngetik itu akhirnya kita banyak kosakata yang masuk. Itu sih yang aku lakukan. Jadi tapi kalau untuk spesifik penulis itu ngapain aja? Ya kebetulan saya pekerja dari pagi sampai siang, sorenya nganggur tidur, malamnya ngopi, wes itu tok pokoknya. Oke, terima kasih Mbak Nela. Sama-sama. Ini selanjutnya, ini ada challenge untuk kalian. Siapa yang berani maju ke depan untuk membacakan salah satu karya dari Mbak Nela, ono hadiah ki temenan. Jadi kalian jangan hanya mendengar saja tapi berani tampil ke depan. Yuk, ada yang berani nggak? Yang berani? Mbaknya? Oh, mau nanya sih? Mau nanya, boleh. Sebelumnya terima kasih karena diberi kesempatan. Oke, saya Vina Alfiana. Saya sedikit menanyakan mengenai proses jenengan menulis. Kadang kan proses menulis itu ada di mana ketika jenengan ngerasa frustasi sekali dengan karya sendiri. Oh, karya sendiri. Oke. Kadang mentok enggak nih. Kayaknya kalau gini nanti alurnya gini. Gini. Kadang kan seperti itu. Tapi jenengan itu terbawa dengan tulisan jenengan sendiri, entah itu motivasinya dari curhatan orang lain atau bahkan pengalaman pribadi sendiri. Tapi jenengan itu terlalu terlalu mendalami. Seharusnya kan ketika ingin menceritakan yang ingin Anda sampaikan, kok mentok sampai frustasi dan kayaknya nggak mau melanjutin cerita ini karena aku kok terlalu
sakit untuk melanjutkan seperti itu. Nah, solusi jenengan sendiri kalau semisal mengalami seperti itu bagaimana Kak Nela? Ya, mungkin sedikit membingungkan tapi Iya paham, Ya. saya masuk kok. Ya, oke. Jadi, Terima kasih. iya sama-sama. Kayak saya ini ya. Mbak, sebentar Mbak, ini Apa-apa? masih mau hadiahku Oh, dia, oke berat terang. maaf. Ini Mas ya? Ini Mas? Oke. Kalau untuk penulisan buku saya ini, pengalaman sakit hatinya itu sudah berlewat beberapa tahun yang lalu. Tapi karena memang konsep dari buku pertama ini mengusung tema patah hati, kita semua itu di titik patah hati itu justru bangkitnya itu lebih cepat. Karena mau melupakan. Tapi kebanyakan orang merawat patah hati itu, meratapi, curhat ke dinding kamar, sungguh gak penting sekali ya. Yeah. Tapi untuk nulis kayak gitu itu ya karena sudah punya ini target tahun ini aku mau nerbitin buku karyaku yang ini. Tahun depan saya akan nerbitin buku dengan tema yang ini. Itu yang saya lakukan karena gini, saya sudah selesai masa studi saya di bahasa dan sastra, jadi ilmu-ilmu yang kemarin saya dapat itu harus saya keluarkan, harus saya tebar juga, harus saya kasih ya kalau mau ngasih manfaat itu tergantung orang yang menerimanya ya, apakah karya saya bermanfaat atau tidak. Tapi ketika saya tujuannya itu selesai, saya bikin ini semoga buku ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mau nulis dan mau nerbitin buku, dan semoga setelah membaca buku ini itu teman-teman tidak takut dengan patah hati, karena patah hati itu semua mengalami, tinggal kita merecovery gimana sih caranya. Itu tadi kalau saya pribadi dengan cara ketemu dengan orang baru, keluar, main, jajan mungkin ya, kok cewek kan suka jajan ya itu karena ketika kita happy, karena kan ketika keluar kan pasti happy ya, masa keluar masih sedih kan enggak. Ketemu sama temen kan ngobrolnya bukan ngobrol cinta, ngobrol pekerjaan, bisa jadi ngobrol tentang bahas sesuatu dan lain sebagainya. Nah itu yang akhirnya dengan sendirinya apa yang sudah kemarin kita alami yang sakit banget itu akan selesai, akan dengan sendirinya sembuh, karena Tuhan tidak mungkin membiarkan kita sendirian. Pasti akan dapat pasangan baru. Iyalah, yakin. Mesti dapat. Sabar aja, nanti akan ada masa dan waktunya. Ada waktune kok. Orang kudu nusu-nusu nek jare niku. Terima kasih tadi banyak udah bertanya. Tak dia juga Ki, karena sudah berani bertanya. Oke, luar biasa. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya atau nanti nek orang kelem takon tak takoni. Tadi yang katanya mau challenge. Iya. Membacakan Ada puisi. nggak ada yang berani ke depan untuk membacakan puisi? Buat teman-teman yang hadir, ada nggak? Kayak Bram, wanira Bram, pengaruh Bram. Atau gini wis, tadi kan ada beberapa puisi yang sudah dibacakan di depan, itu karya dari Mbak Nela. Aku mau ngasih pertanyaan, kok tetap mau hadiah iki? Sebutkan salah satu judul yang tadi sudah dibacakan puisinya di depan, punya karya Mbak Nela tadi. Di judul aku gak Nggak ada. ada. Itu yang karyanya dari Kak Nela. Tadi kan udah disebutkan ini karyanya Kak Nela gitu. Oke, mau jawab Mbak? Cintaku hibernasi. Oke, iya ada itu yang tadi dibawakan sama teman-teman. Iki ke. Berarti nyimak mau di awal tengah akhir. Oke, ini Mbak hadiahnya. Ini hadiahnya dari PCCM, dari PCCF Pekalongan apa tadi? Pekalongan Creative City Forum. Yeay, tepuk tangan. Si ono meneh ki hadiahnya. Masih ada 2. Ini tadi kan juga udah tak bacakan tentang penulis Mbak Nela ini siapa, terus kemudian hobinya apa, dia sekolah di mana. Aku meh takon tadi sudah tak bacakan, kini nyimak aku tuh ngerti. Sebutkan hobi Mbak Nela tadi yang ada di buku yang sudah tak bacakan di awal sebelum acara talk show ini. Coba apa? Iya, Mbak. Oh iya, yang lain ada nggak? Mosok kui ada loh tadi loh. Mana tadi? Oh, Oke,
ya. Apa Iya, Mas? Mas. Ngopi. Kopi itu bukan hobi, itu kebutuhan hidup itu kopi itu. Kalau nggak ngopi nanti pingsan mati aku. Jalan-jalan. Kok jalan-jalan sih? Jajan. Kalau jajan itu semua orang pasti jajan. Kebetulan bukan itu nih, Met. Bukan. Ada nggak? Oh ya, monggo Mas. Coe, nggak ada hobi yang spesifik. Coe. Bukan. Nggak punya hobi mungkin. Aduh, iki kurang nyimak, iki sebenarnya kurang nyimak. Ini karena pendengar setia, bukan juga. Bukan. Karena nggak ada yang bisa jawab, kita kei jawabannya, terus nanti tak kasih pertanyaan lagi. Dilek kayak ulangan tok ya. Di awal tidak memiliki hobi khusus yang bisa aku lakukan, tapi setelah S1 pendidikan, sekolah mungkin salah satu hobi mahal yang disukai. Kan aku tadi menyampaikan itu juga. Mesti ke-trigger nih awal sih. Wes, tadi udah tak bacakan juga riwayat pendidikan. Iki sing mau nembe tak bacake iso tahu. Kan tadi ada TK, SD, SMP dan SMK. Sudah tak bacakan. Mbak Nela ini Candu mencintai yang baru. Bisa ganti judul nggak? Jangan yang itu maksudnya. Mungkin yang belakang-belakang boleh. Menyembuhkan luka memilih engkau boleh. Boleh. Menyembuhkan luka memilih engkau. Mencintai dan dicintai itu pilihan. Tidak ada cinta kebetulan. Jatuh cinta memang direncanakan. Sebab keduanya memutuskan menetap bersama karena kesepakatan. Jika cinta tak direncanakan, kita tak pernah bertemu. Sebab cinta terencana dengan seksama. Tempat yang dipilih, waktu yang baik, cuaca yang menyenangkan, riasan dan wewangian yang kukenakan. Untuk sengaja berjumpa denganmu, telah aku rencanakan dengan baik. Aku sengaja membuatmu terpukau melihatku. Demikian pun denganmu, tampilanmu dan tampilanku. Kita sama-sama sedang merencanakan untuk saling jatuh cinta dan berakhir mencintai. Luar biasa sekali. Terima kasih Vicky. terima kasih Mbak. Iki keberanian Mbaknya patut diapresiasi. Ini sama hadiahnya dari Jambai Manda. Hadap sini mau difoto. Oh, di video. Oke, karena hadiahnya udah habis ya. Enggak, mungkin karena akan ada penampilan-penampilan yang akan ditampilkan setelah bincang buku ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam acara bincang buku ini. Mbak Nela mau ngasih closing ini enggak? Apa ya, pokok gitulah. Oke, closingnya akan saya bacakan ya. Oke, siap. Ini epilog atau penutup dari buku saya ini. Jadi ada prolog, kalau prolog kan mengawali ya, mengawali ketika mau membuat buku. Tapi ini saya closingnya adalah epilognya. Mari kita berdoa bersama setelah membaca bait-bait patah hati. Tuhan yang Maha Esa, sembuhkanlah luka kecewa dan patah hati kita semua. Dan Tuhanku yang Maha Tahu apa-apa yang tidak aku ketahui, semoga Engkau tak tega melihatku sendiri, sehingga kelak telah Engkau siapkan seseorang bertemu denganku. Terima kasih telah membaca puisi Lara, dan kepada seseorang yang kelak akan singgah kudoakan tentang kita, tentang semoga yang panjang tanpa jeda. Aminku yang paling yakin tentang cinta, kita berdua bersama selamanya, kataku dalam doa, amin.
kita semua pulang dari sini harus selesai dengan patah hati kita. Oke. Terima kasih teman-teman yang datang. Oke. Terima kasih.